bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, mewujudkan harapan reformasi. Global semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Hidup adil mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, mengambil demokrasi bangsa. Bersama para pengawas pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, mengambil demokrasi bangsa. Bersama para pengawas pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Horas, jumpa lagi di podcast Bawaslu Kabupaten Toba. Bersama saya, Juli Manurung. Sahabat Bawaslu, di podcast kali ini kita akan membahas seputar kinerja Bawaslu Kabupaten Toba terkait penyelenggaraan pemilihan umum. Terkhusus kita akan berbincang di sini tentang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Toba. Nah, sahabat Bawaslu, tentunya kita akan ditemani sosok yang merupakan koordinator divisi untuk bagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Toba. Langsung saja kita sambut Bapak Japarli Napitupulu STSH. Mari kita tepuk tangan. Horas. Oke, selamat datang Pak. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat Ibu, sehat. Sehat Pak? Sehat. Oke Pak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak atas waktu yang Bapak berikan untuk kita berbincang di podcast Bawaslu Kabupaten Toba. Sahabat Bawaslu, sebagai informasi, Bapak Japarli Napitupulu ini pernah sebelumnya menjabat sebagai anggota Panwasli di Kabupaten Toba tahun 2017 dan sebagai anggota koordinator Bawaslu Kabupaten Toba di tahun 2019 serta anggota koordinator Bawaslu Kabupaten Toba di tahun 2023 sampai sekarang. Benar ya Pak? Benar. Benar. Nah Pak, tentunya Pak Kordip ini bukan merupakan perjalanan karir Bapak yang singkat, namun telah melalui tahapan proses untuk bisa sampai saat ini menjabat sebagai Kordip di Bawaslu Kabupaten Toba. Dan tentunya sahabat Bawaslu penasaran nih Pak, bagaimana Bapak melalui proses dari tahun 2017 sampai sekarang Bapak masih stay di Bawaslu Kabupaten Toba untuk sebagai salah satu pengawas dalam penyelenggaraan pemilihan. Boleh ceritakan sedikit Pak? Silakan Pak. Terima kasih Ibu Juli Manurung tadi ya. Iya Pak. Ya, saya senang sekali juga berada di podcast ya Bawaslu Toba. Dan untuk pemirsa podcast Bawaslu Kabupaten Toba, selamat pagi semuanya. Terhadap yang dipertanyakan oleh Ibu, sebenarnya kita di penyelenggara ini sudah cukup lama. Itu mulai jenjang karir dari paling bawah. Yaitu pertama sekali itu kita dari PPS, baru di 2020 menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan di 2013, lalu ikut lagi puji Tuhan dipercayakan lagi menjadi PPK di 2014, Ya Pak. lalu naik tingkatlah di 2017, itu di Panwasli Kabupaten Toba sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran. Puji Tuhan lagi kita sampaikan bahwasanya kita terpilih lagi di 2018
menjadi anggota Bawaslu di Toba untuk pertama sekali untuk periode 2018 sampai 2023. Iya, Pak. Nah ini sekarang lagi, puji Tuhan juga kita ucapkan ya 2023 sampai 2028 ini juga terpilih sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Toba untuk koordinator divisi penanganan pelanggaran. Jadi lumayan banyak lah karir kita dari bawah. Jadi untuk menjadi Bawaslu ini pun harus dimulai dari bawah. Artinya dari Bapak mulai menitik karir nih Pak di perbawasluan ini Pak, Bapak itu sudah berkecimpung di bidang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Oh berarti paling senior nih Pak di Bawaslu Kabupaten Toba ceritanya ya Pak? Ya mungkin ya karena kawan nggak mau untuk jabatan ini gitu. Kenapa Pak? Kok nggak mau Pak? Karena agak susah ini. Oh begitu ya Pak ya? Iya. Oke Pak. Dari pengalaman Bapak yang dari PPS tadi Pak? Dari PPS, PPS, Panwascam, sampai Kordip di 2 periode ya Pak? 2 periode. Di 2 periode. 2 periode kedua. Dengan jabatan di bidang Yang sama. penyelesaian Penanganan pelanggaran. penyelesaian dan dan penanganan sengketa. pelanggaran sengketa Pak. Nah Pak, dari pengalaman Bapak, apa yang dimaksud dengan pelanggaran pada pemilihan Pak? Tentu kalau kita membahas tentang penanganan pelanggaran, ya memang kalau dari secara definisi bahwa pelanggaran itu adalah segala perbuatan atau tindakan seseorang yang melanggar hukum. Iya Pak. Cuman dalam konteks ini kita membahas karena kita di Bawaslu dan penyelenggara pemilu, tentu yang di konteks yang dibahas ini, yang dilanggar ini adalah Undang-Undang tentang Kepemiluan. Di mana Undang-Undang tentang Kepemiluan ini ada 2 sebenarnya, secara garis besar supaya juga orang bisa memahami. Yang pertama itu adalah Undang-Undang tentang Pemilu. Nah, pemilu ini untuk memilih presiden dan anggota DPR, ya, wakil rakyat. Ini ada undang-undangnya, itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Lalu ada pemilih kepala daerah. Dan di sini untuk memilih anggota, untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Undang-undangnya di dalam undang-undangnya itu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi di Bawaslu Kabupaten Toba, proses penanganan pelanggaran ini yang kita kawal dan kita selesaikan itu ada 4 sebenarnya. Yang pertama itu ada proses penanganan pelanggaran secara administrasi. Yang kedua ada proses penanganan pelanggaran secara etika. Lalu ada yang ketiga proses penanganan pelanggaran pidana. Lalu ada yang keempat itu proses penanganan pelanggaran terhadap undang-undang lain. Berarti ada 4 kategori nih. Ada 4 kategori yang dibahas di pada pemilihan ya Pak? Pada pemilihan. Oke Pak. Nah, penanganan pelanggaran dugaan, ya kita selalu menyebutkan istilah dugaan ya, dugaan penanganan pelanggaran, penanganan dugaan pelanggaran yang bersifat administrasi itu adalah penanganan pelanggaran yang merupakan pelanggaran atau tindakan seseorang yang melanggar terhadap prosedur daripada tahapan kepemiluan itu. Artinya yang dilanggar itu adalah secara sistematisnya itu PKPU. Jadi setiap orang yang melanggar terhadap proses prosedur daripada tahapan itu, contohnya seperti kalau orang awam biasanya misalnya kampanye, kan jadwal kampanye itu ada. Kalau itu dilanggar itu bagian daripada administrasi. Atau contoh pada proses pencalonan, ada syarat-syarat calon yang harus dilengkapi oleh calon. Jika salah satu kurang, itu adalah proses pelanggaran administrasi. Lalu yang kedua itu ada proses pelanggaran secara etika. Etika ini berbicara tentang penyelenggara, di mana penyelenggara itu ada 3 sebenarnya kalau kita mengenal. Berarti pelanggaran etika khusus untuk penyelenggara? Khusus penyelenggara. Begitu ya Pak? Oke, Pak. Ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan. Nah inilah yang mengawasi menyelesaikan etika. Nah inilah pengawas kita. Tadi saya katakan bahwa penyelenggara itu ada 3, Bawaslu, KPU, dan DKPP. DKPP itu sebagai pengawas kita dalam hal bekerja. Bawaslu itu sebagai pengawas untuk memastikan tahapan itu berlangsung, sedangkan KPU itu memastikan bahwa pelaksanaannya itu berlangsung dengan baik. Nah, setiap penyelenggara yang melanggar ajas pemilu, kita secara undang kita punya ajas pemilu, maka itu akan dietikkan di DKPP.
Lalu yang ketiga itu pidana. Nah, pidana ini sebenarnya adalah proses atau tindakan seseorang yang melanggar undang-undang pidana. Jadi ketika kita berbicara pidana, maka Bawaslu bukan untuk menanganinya sebenarnya. Kita hanya melakukan kajian lalu menyelesaikan kepada kepolisian dan kejaksaan. Nah, pada umumnya memang di Bawaslu itu ada 3 lembaga yang bergabung menjadi satu, disebut Sentra Gakumdu, untuk menangani tindak pidana. Lalu yang keempat, itu ada pelanggaran secara undang-undang lainnya. Nah, terhadap hal ini, Bawaslu memastikan netralitas aparatur sipil negara, TNI, Polri, dan kepala desa. Kenapa ini diawasi oleh Bawaslu? Tentu Bawaslu ingin memastikan bahwasanya aparatur sipil negara dan TNI, Polri, serta kepala desa itu harus bersikap netral terhadap kepemilian ini, karena memang mereka diatur oleh undang-undang mereka sendiri. Jadi kita mengawasi mereka menjalankan undang-undangnya. Karena jika yang aparatur sipil negara, TNI, Polri, dan kepala desa berkecimpung dalam dunia politik, maka pada salah satu untuk mendukung pasangan calon atau mendukung wakil rakyat, maka itu bisa menjadi pelanggaran TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Ulangi Pak, pelanggaran? TSM. Nah, terstruktur, sistematis, dan masif. Dan sanksinya ini paling berat ini, itu adalah pembatalan pasangan calon. Gitu. ASN yang membuat pelanggaran? Calonnya bisa didiskualifikasi. Itu kenapa Pak? Ya, itu tadi yang kita apabila memang terstruktur sistematis, artinya terstruktur bahwa pergerakan untuk mendukung suara itu secara berjenjang, bertingkat, terstruktur dari pusat sampai ke bawah. Sistematis itu artinya itu dia mampu mendulang massa yang besar. Nah, ini dia yang menarik Pak, terkait netralitas ASN. Pada dasarnya masyarakat kan selalu menilai kinerja Bawaslu tentang kontrol, netralisasi ASN. Yeah. Kenapa saya katakan demikian Pak? Karena kita kan ini tidak publish Pak. Bagaimana kita menindak setiap adanya pelanggaran yang dilakukan oknum ASN. Nah, yang jadi pertanyaan Pak sekarang Pak, supaya kita membangun kepercayaan masyarakat tentang kinerja kita, tentang pengawasan kita terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Bagaimana Pak sistematis atau prosedur bila ada laporan tentang adanya pelanggaran netralitas ASN Pak? Ya. Seperti apa Pak? Tapi sebelum saya jawab, tentu saya perlu menyampaikan bahwa Bawaslu pada dasarnya itu selalu melakukan sosialisasi terhadap netralitas aparatur sipil negara, TNI, Polri. Jadi kita selalu berupaya untuk menghubungi para pimpinan dan mengingatkan terhadap undang-undangnya itu. Lalu terhadap penanganan pelanggaran, jika ada memang laporan dari masyarakat atau temuan daripada Bawaslu terhadap pelanggaran daripada netralitas, maka tentu Bawaslu melakukan prosesnya, yaitu melakukan kajian terhadap hal itu. Jika memang dugaan yang kita sampaikan terbukti adanya, maka kita melaporkan atau merekomendasikan dugaan itu ke bagian tertentu, bagian yang berhubungan dengan disiplin daripada mereka. Jika dari TNI Polri, tentu kita akan laporkan Propam. Artinya jika memang itu dinyatakan dugaannya benar, ASN itu melakukan pelanggaran. Artinya prosesnya ini Kak di Bawaslu. Dan kita memutuskan secara rekomendasi ke pihak yang berkaitan dengan ASN, yaitu BKN. Atau PPK ya Pak? Pejabat Pegawaian. Biasanya kalau Bawaslu itu ke BKN. Kalau dulu ada Komisi Aparatur Sipil Negara, kalau sekarang kan sudah dibubarkan, kita langsung ke BKN atau ke Menteri Dalam Negeri. Iya, Pak, ini kenapa kita bahas Pak? Biar ini masyarakat percaya sama Bawaslu. Yang setiap lapor ini kan Pak, ASN di daerah kita ini kan Pak selalu tidak ditutup kemungkinan berpihak kepada salah satu paslon, bahkan menggunakan media sosial. Jangan berpikir masyarakat itu kita tidak tindak. Itu makanya Pak kita bahas ini. Oke Pak, dari kategori pelanggaran yang Bapak sampaikan tadi, pelanggaran administrasi, kode etik,
pidana pemilihan dan undang-undang lainnya. dan undang-undang lainnya itu ya sengketa proses pemilihan, Pak. Selama Bapak bergelut di dunia divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, Pak, mana nih Pak kategori yang paling sering ditemukan setiap penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Toba, Pak? Tentu kalau dari segi mana kategori yang paling sering kita jumpai, ya otomatis ya karena ini adalah pesta rakyat, sudah pasti ada yang mengikuti aturan itu dan banyak yang tidak mengikuti aturan itu. Jadi biasanya memang di Bawaslu Kabupaten Toba, di samping kita punya temuan dan laporan, yang paling banyak itu sebenarnya itu adalah dugaan pelanggaran. Nah, kalau masalah sengketa itu kan bukan pelanggaran sebenarnya. Jadi konteksnya jangan kita anggap bahwa sengketa itu pelanggaran, bukan. Jadi sengketa itu sebenarnya sebuah kekurang pahaman terhadap sebuah peraturan bisa jadi. Karena memang arti daripada sengketa itu sebenarnya itu adalah perselisihan sebenarnya. Jadi perselisihan yang mana yang diselesaikan oleh Bawaslu? Yang pertama itu perselisihan antara peserta dengan peserta dan juga perselisihan antara peserta dengan penyelenggara. Dalam hal ini memang KPU. Jadi prosesnya ya di Bawaslu itu ada mediasi dan paling tinggi itu adjudikasi. Mediasi itu jika kesepakatan tercapai maka bisa kita buat sebuah keputusan. Di mana keputusan itu berdasarkan keputusan bersama dari antara penggugat dan yang tergugat. Nah, kalau diadjudikasi, jika tidak muncul semua kesepakatan di dalam proses mediasi, maka Bawaslu yang memutuskan secara undang-undang yang mana yang paling sesuai dari fakta-fakta persidangannya. Baik, Pak. Oke, Pak Kordit, agar masyarakat ke depannya, Pak, lebih antusias, Pak, membantu lembaga kita dalam mengawasi proses penyelenggaraan pemilihan, Pak. Kira-kira, Pak, boleh Bapak sampaikan bagaimana mekanisme proses pelaporan apabila masyarakat melihat kejadian pelanggaran pada proses pemilihan umum, Pak? Silakan, Pak. Tentu kita sebagai Bawaslu perlu menyampaikan bahwasanya penanganan pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu adalah temuan dan yang kedua itu adalah laporan. Nah, temuan itu adalah hasil, ya saya sampaikan hasil dari para pengawasan dari pengawas. Nah, hasil dari pengawas ini dibuat di dalam LHP, laporan hasil pengawasan, yang mana setiap itu dikerjakan oleh para pengawas kita di lapangan, tertulis di dalam sebuah laporan, Ya, Pak. dilengkapi dengan bukti-buktinya. Jadi ada bentuk video, ada foto dan lain sebagainya. Nah, hasilnya ini dikaji, lalu jika memang terbukti dugaan pelanggaran itu, maka kita akan meregister serta melakukan tindakan klarifikasi. Untuk keadilan, tentu Bawaslu tidak boleh menyampaikan dugaan itu langsung betul. Jadi persepsi dari penanganan pelanggaran dari Bawaslu itu tetap masih berasaskan praduga tak bersalah. Maka tentu dalam proses temuan seseorang yang melakukan dugaan pelanggaran itu akan kita panggil klarifikasi untuk mendalilkan apa yang diperbuatnya. Nah, itu. Lalu yang kedua berdasarkan laporan. Nah, laporan ini adalah dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat kepada Bawaslu. Nah, tentu dalam laporan ini mempunyai syarat-syarat tertentu. Iya. Nah, syarat untuk menjadi seorang pelapor itu ada dua, yaitu ada syarat formil dan ada syarat material. Formil dan material, ya, Pak. Kalau dia di dalam formil, maka syarat pertama itu yang harus dipenuhi oleh pelapor itu yang pertama bahwa pelapor itu sudah terdaftar di dalam daftar pemilih tetap. Artinya apa? Pelapor itu sudah punya hak menjadi pemilih di daerah kita. Nah, tentu kalau sebagai syarat pemilih itu kan harus berusia 17 tahun atau sudah menikah atau pernah menikah. Itu syaratnya. Lalu yang kedua,
dalam syarat formil ini bahwa dugaan pelanggaran yang disampaikan itu paling lambat diketahui sejak 7 hari. 7 hari 7 hari sejak kejadian. 7 hari sejak diketahui. Diketahui pelanggaran Ya, ADM. itu syarat. Lalu syarat materialnya. Syarat materialnya itu harus mempunyai bukti-bukti lengkap terhadap dugaan laporan atau yang disampaikan. Lalu mempunyai saksi. Nah, itu syarat untuk menjadi seorang pelapor. Nah, karena kenapa itu dibuat? Ya tentu ya Bawaslu tetap berpedoman terhadap Perbawaslunya. Kan kalau kita membahas pilkada, maka tentu Perbawaslu yang kita bahas itu adalah Perbawaslu 8 tahun 2002. Ya. Kalau dia untuk pemilu, tentu yang kita bahas itu Perbawaslu tentang penanganan pelanggaran nomor 7 tahun 2017. Iya, Pak. Jadi dua konteks undang-undang ini yang kadang-kadang membuat kita menjadi susah, karena memang proses penanganan dugaan pelanggaran di Bawaslu itu harus bersifat cepat dan tepat. Karena untuk penanganan pelanggaran itu hanya dibutuhkan 3 hari, Bu. 3 hari saja ya, 3 Pak. hari untuk menyelesaikan suatu laporan atau temuan dugaan pelanggaran di dalam sebuah sistem kepemiluan. Artinya 3 hari baik dari temuan petugas kita di kecamatan, desa, kelurahan sama dengan hasil laporan dari masyarakat. Hasil dari begitu ya, Pak? laporan 3 hari ya, Pak. setelah diregister. Ya, Iya, setelah Pak. diregister. Baik, Pak. Iya, Pak. Oke, Pak. Dari pengalaman Bapak sebagai Kordip di divisi P3S, Pak, apa saja, Pak, kendala atau tantangan yang Bapak hadapi dalam penanganan pelanggaran, Pak? Tentu kalau kita berbicara masalah kendala dan masalah yang dihadapi oleh Bawaslu terhadap proses penanganan pelanggaran, ya banyak sih semuanya masalah. Karena pertama itu dari segi jumlah kita, kalau kita itu disebutlah SDM lah, SDM supaya enggak lebih apa. Dari segi SDM kita itu di kabupaten hanya 3 orang. Iya, Pak. Lalu di tingkat kecamatan hanya 3 orang. Lalu di tingkat desa hanya 1 orang. Di tingkat TPS itu hanya 1 orang. Jadi kemampuan kita untuk mengawasi seluruh aspek wilayah topografi wilayah Toba itu sudah sangat susah lah. Jadi maka memang dari sini kita harapkan bahwasanya masyarakat selalu membantu atau menjadi mata pengawasan kita di Toba ini. Iya, Pak. Lalu yang kedua, apa sih menjadi kendala kita? Nah itu tadi 3 hari. Waktu penanganan pelanggaran 3 hari. Jika proses ini kalau kita melihat di secara hukum pidana itu bisa sampai berbulan-bulan untuk menyelesaikan sebuah kasus. Benar, Pak. Benar. Nah, di Bawaslu hanya 3 hari. 3 hari, ya? Hanya 3 hari. Bayangkan untuk bekerja dalam waktu 3 hari. Apalagi laporannya lebih dari 1 ya, Pak? Apalagi laporannya lebih dari 1. Benar, Pak. Oke, Pak. Lalu yang kedua memang kekurangannya ketika dalam waktu 3 hari kita agak susah untuk mengumpulkan bukti-bukti dugaan pelanggaran itu. Nah, lalu yang ketiga yang paling berat memang wilayah topografi. Wilayah topografi di Toba ini kan kita kenal lah Toba, ada bukit, ada danau, jarak dari Balige ke daerah 16 kecamatan itu bisa sampai 2 jam, 4 jam. Bahkan menjangkau suatu desa atau kelurahan itu nyebrang 8 jam nyebrang sungai pakai. ya, Pak, ya, benar. Iya, Oke, susah. Pak. Jadi itulah kendala yang mungkin kita hadapi. Tapi kalau memang dari Bawaslu paling berharap itu adalah waktu penyelesaian masalah, waktu penanganan pelanggaran itu kalau boleh memang kita selalu mengusulkan itu lebih daripada 3 hari. Ini Pak, yang menarik Pak dari pengalaman Bapak nih Pak. Tadi Bapak sampaikan ada kendala dari struktur SDM di Bawaslu itu sendiri sampai jajaran kelurahan dan desa, ya kan Pak? Apa teknis yang Bapak gunakan ini Pak? Biar segala pelanggaran yang merupakan temuan yang Bapak sampaikan tadi dari jajaran kita, bagaimana teknisnya Pak? Biar ini cepat kita tindak lanjut Pak. Yang pertama yang supaya setiap persoalan itu bisa kita cepat tindak lanjuti ya sebenarnya itu komunikasi kita antara kabupaten, kecamatan sampai ke desa. Itu yang paling utama. Nah, lalu yang kedua memastikan bahwa memang jajaran kita itu bertugas sesuai dengan undang-undang itu.
Nah, ini perbedaannya itu susah dengan antara KPU, Bawaslu dengan itu sangat perbedaan untuk dalam hal proses bekerja itu Susahnya jauh. di mana ini Pak? Perbedaannya di mana? Kalau PPK biasanya atau Bawah KPU itu biasanya dari jam 8 sampai jam 4 Iya, Pak. sore. Kalau Bawaslu itu nggak ada kenal waktu. Artinya kita bekerja 24 jam penuh. Benar, benar. Setiap penanganan pelanggaran, dugaan pelanggaran, mau pagi, mau malam, mau dini hari itu wajib kita melakukan Bahkan pengawasan. sampai selesai pun di pemilihan tetap Tetap bekerja bekerja. ya Pak. Karena memang pelanggaran itu bukan di jam-jam tertentu. Iya, benar. Pelanggaran itu adalah di jam-jam yang dianggap orang itu tidak ada orang mengetahui. Maka kita selalu bisa memastikan untuk kepada jajaran kita supaya melakukan pengawasan secara cepat dan tepat. Makanya selalu kita sampaikan tetap berkomitmen kepada undang-undang itu. Baik Pak Kordip, luar biasa sekali penjelasan dan pengalaman yang Bapak sampaikan tadi. Yang tadi Pak, terakhir Pak Kordip, apa pesan Bapak kepada sahabat Bawaslu kita terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam turut andil mengawasi pemilu ke depannya Pak? Ya, terima kasih juga kepada Ibu Juli dan ini juga harapan kita dari Bawaslu sebenarnya. Sesuai dengan tagline Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Tentu kami dari Bawaslu sangat mengharapkan sumbangsi dari para masyarakat. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kita punya kelemahan dalam proses pengawasan kita di lapangan. Tentu untuk menciptakan demokrasi yang betul-betul terjaga integritasnya, maka Bawaslu sangat mengharapkan peran aktif dari para masyarakat dalam proses pemilu ataupun pilkada untuk berani menyatakan dan menolak. Itu yang pertama itu adalah money politik. Karena itu tujuan daripada tagline Bawaslu, tolak money politik. Selalu Bawaslu menyampaikan tolak money politik. Karena kenapa? Karena memang kalau politik kita demokrasi ini selalu dibayangi oleh money politik, maka sistem yang kita ini untuk kedepannya itu akan rusak. Maka kami dari Bawaslu Kabupaten Toba selalu menyampaikan, dan ini harapan kami, saya koordinator divisi penanganan pelanggaran Jabaran itu dari Bawaslu Kabupaten Toba sangat mengharapkan bahwa seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Toba para proses untuk menegakkan keadilan pemilu tolak money politik. Lalu yang kedua, sesuai tagline Bawaslu, kami sangat mengharapkan kepada seluruh masyarakat supaya masyarakat itu menjadi mata dan partner kerja daripada Bawaslu. Untuk tak segan-segan untuk melaporkan kepada Bawaslu. Nah, kita jamin bahwa setiap pelapor yang datang nanti ke Bawaslu itu akan selalu kita jaga kerahasiaannya. Ya, kita jaga kerahasiaannya, pelapor kita jaga kerahasiaannya. Karena semakin banyak laporan dari masyarakat itu pasti akan mengurangi orang untuk melakukan dugaan pelanggaran. Lalu kita bisa memastikan bahwa di wilayah Toba yang melakukan dugaan pelanggaran itu akan kita jerat dengan hukum. Sehingga nanti hasilnya bahwa pemilu di Kabupaten Toba atau pilkada di Kabupaten Toba dan pemilu di Kabupaten Toba terhadap anggota DPR dan sebagainya itu adalah bebas daripada money politik dan bebas daripada dugaan pelanggaran. Dan itu semuanya kami sampaikan kepada masyarakat untuk tetap berperan aktif mengawasi dan menjadi rekan kerja di Bawaslu Kabupaten Toba. Makanya memang Bawaslu itu selalu membuat pengawasan partisipatif. Nah, selalu kalau divisi pencegahan itu selalu melakukan sosialisasi terhadap kaula-kaula muda. Yang kedua, lalu yang ketiga, ya kita pastikan bahwa nantinya jika ada pemilu yang akan datang di tahun 2028 dan pilkada di 2029, kita pastikan bahwa seluruh masyarakat berperan aktif untuk memastikan bahwa nama-namanya sudah terdaftar di dalam DPT. Baik itu yang sudah berumur 17 tahun dan ataupun yang karena yang sudah ya. Karena gini, karena untuk menjadi kesuksesan dari para pemilu itu tergantung pertama peran masyarakat dalam memberikan hak suaranya. Tentu dalam memberikan hak suaranya sudah dipastikan bahwa
setiap masyarakat itu terdaftar di dalam DPT. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Bu Juli. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih Pak, kami ucapkan atas waktu yang Bapak berikan dan bincang-bincang pengalaman seputar penanganan pelanggaran dan penilaian sengketa yang Bapak sampaikan tadi. Semoga sahabat Bawaslu kita dengan bincang-bincang di podcast ini memberikan pemahaman yang lebih baik dan bisa ke depannya lebih antusias dan berperan aktif membantu lembaga kita Lembaga kita Bawaslu untuk- Kabupaten Toba untuk mensukseskan pemilihan Tahun 2028. ke depannya. Oke, Pak. Sahabat Bawaslu, demikian bincang-bincang kali ini di podcast kita. Saya Juli Manurung bersama Saya Japarlin Nabitupulu. pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Salam dari kami. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Horas. Oke.